masalah juga kalau misalnya seseorang nggak bisa mengkomunikasikan ekspektasinya dengan baik. Fokus kita tuh malah jadi mencari yang nggak ada gitu loh. Benar, karena menerima kayak gue ngalah, bukan gitu. Gue tahu. Hai semuanya, selamat datang di podcast CTRL. Cerita tentang relationship. Balik lagi bersama kita berdua, gue Prita, Gue Ama. di episode CTRL yang kedua. Yes, di episode kali ini sebenarnya pembahasan kita tuh masih ada sambungannya lah, lanjutannya dari episode yang pertama. Yang pertama itu kan kita before you plan your wedding, plan your marriage. Yes. Jadi kayak persiapan menuju pernikahannya gitu ya. Bener banget, masih persiapan, jadi belum menikah. Dan di sini kan kita udah menikah gitu ya. Di sini istilahnya kita dari lanjutan kemarin. Dan dirasa tuh kayak setelah masuki pernikahan ini, kita dan pasangan tuh mulai ngerasa mungkin kok ada perbedaan-perbedaan gitu ya, dari sifat mungkin. Terus, Pasti banyak tuh ya kayak nemuin perbedaan ini itu. Apalagi awal-awal ya, mungkin Awal. agak kaget apa gimana Pasti gitu kan. banget, Pasti banget kan awal-awal gitu. Nah jadi dan sifat gitu kan, kebiasaan. Dan yang paling penting yang pengen kita bahas kali ini sih sebenarnya perbedaan ekspektasi. Ekspektasi. Yes, bener banget. Kalau ngomongin ekspektasi menarik banget sih, Cong. Karena banyak gitu kan ya. karena kayak pasti semua orang tuh punya ekspektasi. Benar. Dan pasti setelah menikah tuh ya mungkin ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai. Benar. Gitu kan. Jadi kayak perbedaan ekspektasi kita sebelum nikah dan realitinya dalam pernikahan itu sendiri. Oke, nah ini sebelum kita ngomong lebih lanjut ya, kayak menurut lo, Cong, tapi kenapa sih orang-orang tuh berekspektasi tuh kenapa? Menurut gue sih kayak sebenarnya ekspektasi itu bisa muncul karena kalau dalam pernikahan ya, dalam punya pasangan gitu, gue rasa sih pasti kita semua punya standar masing-masing nggak sih? Iya sih. Kayak teman-teman di rumah gitu kan, ya kalau di mobil lah punya ekspektasi. Ya dimanapun kalian berada ya. Ya, dimanapun teman-teman berada gitu kan, jadi pasti punya standarnya masing-masing gitu dalam memiliki pasangan, punya pasangan seperti apa kayak gitu. Tapi menurut lu gimana? Ada nggak sih alasan lain kenapa kayak orang punya ekspektasi? Iya, standar bener sih. Kalau bilang bener kayak kita tanpa sadar, bukan tanpa sadar, kayak kita punya standar sendiri. Tapi menurut gue juga mungkin tanpa sadar orang-orang tuh terbangun ekspektasinya karena dia punya impression pas sebelum nikah gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak pas pacaran nih, misalkan pas pacaran, katakanlah cowoknya tuh royal banget gitu ya. Kayak tiap kita jalan tuh cowoknya yang bayarin, kayak cowoknya ngeraktir ini ngeraktir itu. Terus habis itu tanpa sadar kayak terbangun impression gitu di diri kita kayak kalau gue nikah sama dia kayaknya dia bakal royal banget deh. Pas menikah gitu ya, kayaknya ya gitu deh, kayaknya orangnya nggak perhitungan dan segala macam. Karena kayak apa-apa dibayarin gitu Apa-apa kan, dibayarin. kayak nggak perhitungan gitu, kayak yaudah nih buat lo semua kayak gitu lah ya. Iya. Tapi ternyata setelah menikah pasti kan banyak faktor lain ya. Dan ya gitu, ketika setelah menikah ternyata cowoknya jadi suaminya ini jadi beda, mungkin sedikit perhitungan atau gimana gitu ya, mulailah ada ekspektasi yang nggak ketemu gitu loh. Kayak ekspektasi yang beda sama realitanya. Kalau gue bisa nambahin sebaliknya nih, dari point of view cowok ke cewek tuh paling gampang mungkin kayak mungkin karena pengalaman pribadi gue sendiri kali ya. Apa tuh? Suka kayak ngirimin makanan kali ya. Gue juga iya kan? Maksudnya gue ingat cerita lo waktu tuh kayak oh my god tuh jam segini gitu. Itu bener-bener, tapi kayak dulu tuh apa aja kita lakukan gitu ya. Tapi gimana ya, maksudnya ya oke, emang kita pada saat itu suka ngirimin makanan dan mungkin pasangan kita akhirnya punya ekspektasi yang kayak oh kalau udah jadi istri kayaknya ntar bakal masakin terus nih makanan gitu. Terjamin nih gitu kan. Kayak gue belum lapar juga mungkin ada makanan depan mata gitu istilahnya kan gitu. Tapi kan kayak realita bisa berbeda. Benar, realitanya kan nggak selalu seperti itu yang seperti kita... gue gitu sih. Sekarang sama-sama Frida tuh kayak sering masakin buat Rido, tapi sekarang kayak ya mungkin awal-awal kita nikah kali ya. Gitu kayak ada lah yang pengen nyiapin pasti makanan. banyak faktornya sih. Nanti kita bakal bahas ya. Iya, benar-benar. Kenapa sih berbeda dan segala macam. Benar ya, mungkin semua orang bukan pernah mengalami, lebih ke general. Kalau lo sendiri ada nggak sih yang kayak ekspektasi yang lo miliki di awal gitu sama Rido, terhadap Rido gitu? Ada sih, kalau gue kayaknya ini terkait quality time gitu ya. Karena kan gue tuh suka banget kayak kalau quality time tuh kayak ngobrol,
pokoknya benar-benar ngobrol satu sama lain, undivided attention dan segala macem gitu. Nah dulu sih pas pacaran ya lumayan kayak gitu ya, karena kita ketemu cuma seminggu sekali gitu. Terus pas ya kita ngobrol ya kita quality time gitu. Cuma setelah menikah ternyata ada yang berbeda nih gitu. Apa nih yang beda nih? Ada yang berbeda. Coba siapa tuh teman-teman yang di rumah yang suaminya ternyata hobinya sama bisa relate gitu. Jadi kayak tentang main game sih gue. Ada yang relate gak? Ada yang suaminya gitu juga kan yang teman-teman ada suaminya masalahnya kalau HP-nya udah gini tapi gini itu jadi main game artinya. Iya, gue kayak gitu sih. Cuman ya banyak faktor lagi. Baik lagi nanti kita bahas lagi. Kalau lo sendiri gimana? Sama sih, kalau gue tuh sebenarnya sama Prita tuh apa ya istilahnya love language kita tuh quality time, tapi quality time-nya juga yang sama gitu, yang emang ngobrol berdua, undivided attention gitu. Karena kan ada beberapa orang yang mungkin quality time-nya kayak bukan cuma ya nonton berdua, kayak gak ngobrol tapi yang penting berdua gitu. Yang penting berdua aja, ada lo di samping gue, ini menurut gue quality time gitu. Sedangkan gue sama Prita tuh enggak, sorry banget nih, kita kayak banyak mau kayaknya, tapi kita emang kayaknya ngobrol karena itu bikin kita kayak connect aja sih rasanya ya nggak sih. Kalau cuma berdua tapi sama-sama main HP kita kayak nggak gitu, tapi bukan berarti itu salah ya kalau kita berdua memang seperti itu. Jadi gue mirip lah sama Prita. Tapi termasuk juga ini Cong, kayak kalau misalnya ada orang nih kayak dia sebenarnya ada yang mengganjal gitu loh. Kayak pas pacaran dia sebenarnya ada yang mengganjal, aduh gue senengnya sama cowok gue tapi kok dia gini ya, tapi kok dia gitu ya kayak gitu. Denial, ada perasaan denial gitu ya. Yes. Terus tapi dia kayak instead of mengulik itu, dia kayak yaudahlah ntar pas nikah juga berubah. Jadi kayak itu ekspektasi juga kan? Iya benar sih. Kayak dia berekspektasi buat nanti setelah menikah berubah. Iya, pasangannya berubah gitu kan, kayak nanti kalau nikah pasti berubah. Tapi sebelum lebih lanjut lagi nih yang ngomongin tadi case dan masalah kita ekspektasi kita alasan dibaliknya iya gitu kan, alasannya itu sebenarnya salah nggak sih punya ekspektasi tersebut terhadap pernikahan ya khususnya ya dalam pernikahan? Sebenarnya sih nggak salah sama sekali ya, karena kayak yang tadi lo bilang juga, karena tiap orang punya standar, jadi terbangunlah ekspektasi itu. Atau kayak tanpa sadar kayak tadi, karena ada impression yang kita dapat, kita jadi berekspektasi. Sebenarnya nggak salah sama sekali, gitu. Tapi yang bisa menjadi masalah ketika kalau ekspektasi ini tuh, ketika ekspektasi itu nggak terpenuhi, dan itu menimbulkan rasa kecewa, terus habis itu menimbulkan rasa sedih, dan fokus kita tuh malah jadi mencari yang nggak ada gitu loh. Di ekspektasi tersebut ya, mencari ekspektasi kayak ekspektasi gue nggak terpenuhi nih, jadi gue nggak bahagia gitu ya istilahnya. Ekspektasi nggak terpenuhi, terus kita selalu memaksa ekspektasi itu, akhirnya kita fokus sama hal-hal yang nggak ada di pernikahan kita. Terus yang menjadi masalah tuh at the end, akhirnya kita susah jadi bahagia di gitu. Pernikahan tersebut ya, karena fokus sama ego tadi kali ya. Fokus sama ego dan fokus sama yang nggak ada gitu. Iya bener sih. Kayak nggak ada lo cari-cari gitu loh istilahnya, gimana ya? Iya bener sih. Padahal kan sebenarnya juga pasti lebih dari itu nggak sih? Contoh deh kita kaitin sama case kita yang sebelumnya tadi deh, soal yang kok suami gue atau kayak istri gue sekarang jadi kayak ini sih perhitungan atau kayak apa gitu. Iya kayak sebenarnya sebelum kita ngejudge pasangan kita kayak kalau beda sih, dulu aja pas pacaran gini pas udah nikah begini gitu. Nah sebelum kita itu bahaya ya, jangan sampai ngomong kayak gitu tuh bahaya loh. Maksudnya kalau ngomong dalam hati boleh lah, tapi kalau misalnya ngomong sama depan pasangan gitu agak bikin cari atau sebelum ngomong ya kita harus mikir dulu gitu, lebih jauh kayak yang tadi lah case yang cowoknya dulu royal gitu pas pacaran. Kayak mungkin dulu pas pacaran karena dia belum ada tanggungan gitu loh. Ya kan, tanggungan dia cuma diri dia sendiri. Benar. Jadi dia punya duit, punya gaji dan segala macam buat diri dia sendiri. Buat diri dia sendiri. Ya, jadi kebanyakan lah portionnya ya gitu maksudnya ya. Jadi buat dia ngebayarin kita pas jalan, makan ini apa segala macam tuh kayak ya masih mudah lah gitu. Tapi kan pas udah nikah beda lagi dong, kayak ada tanggungan dua. Iya, padahal tanggungannya juga sama-sama kita berdua gitu kan. Kayak buat kita juga gitu kan. Kayak mungkin jadi nyicil rumah atau bayar kontrakan atau kalau udah punya anak lebih lagi. Anak. Iya, kayak pengeluaran apalagi anaknya udah sekolah dan segala macam tuh lebih banyak lagi. Jadi mungkin bukannya
perhitungan apa ya, bukan perhitungan, tapi memang dia harus menghitung. Iya, gitu. emang harus menghitung sih. Emang dia harus menghitung. Iya, Jadi bener. jangan kayak bandingin, kok sekarang gue susah banget sih, gue mau ini aja kok Iya sih. perhitungan sih. Bener, Ya bener, memang bener. udah harus dihitung, Iya, gimana bener dong. sih. Soal yang makanan, Heeh. yang kayak Iya, kirim gitu makanan juga. tadi. Karena ini kayak gue Coba, aja, coba. kayak gue mau membela diri. Gak lah bercanda. Gimana? Iya, kalau sama kan, kalau yang cewek dulu suka masakin, ya mungkin Suka dulu kirim makanan gitu iya, kan. kayak dulu misalnya dia masih kerja, masih tinggal sama orang tua, masih ada ART apa segala macam. Jadi dia nggak fokus ngerjain yang lain kan. Yep. Kayak ketika dia ada waktu senggang ya dia masakin, ya dia ngasih attention lah gitu Iya, gitu. bener sih. Ya kan, tapi kayak setelah menikah nih kayak tinggal berdua. Banyak yang dikerjain. Iya kan. Kayak tugas rumah tangga kan gak cuma masak doang. Iya, kayak nyapu, nyuci, ngepel tuh kan. Yes. Tapi beda ya kalau misalnya teman-teman punya ART gitu, beda cerita sih. Cuma kalau misalnya enggak kan ya banyak gitu yang dikerjain. Kadang juga capek duluan Iya. gitu nggak sih. Terus kadang suka nggak usah capek deh, bingung mau masak apa. Kayak gue masak apa ya hari ini gitu loh. Jadi Iya. kayak Jadi yaudahlah, dia karena GoFood gitu, perhatian apa-apa. kita juga udah bertambah, udah bercabang juga gitu. Iya. Ya mungkin dulu kita bisa sering lah masak-masakin gitu, tapi kayak ternyata sekarang dengan tugas yang bertambah gini, Iya. ya udah jadi selang-seling sama Iya. itu kan. Benar. GoFood, GrabFood ya sebenarnya nggak apa juga. Nggak apa-apa sih. Iya. Bela diri. Gue juga sih. Nah itu kan case yang tadi soal apa yang kok perhitungan gitu kan, sama yang kok nggak masakin lagi gitu kan. Terus sama case kita nih coba. Kan tadi kita berdua sama-sama soal quality time ya, yang kayak kalau lo kan main game gitu-gitu, dan kalau gue sih sebenarnya kayak bukan main game sih, lebih kayak ya ternyata pas nikah tuh kayak apa ya, menurut gue kenapa itu bisa terjadi, yang kayak ngerasa oh gue jadi nggak ada quality time lagi gitu, nggak kayak di pacaran. Karena ya kalau nikah tuh istilahnya kita ketemu tiap harinya sih. Iya. Kayak Iya. Indian itu kita berdua tidurnya tuh bareng tiap malam tuh pasti akan ketemu. Dan gitu. tiap hari. Dan tiap hari kayak gitu. Jadi dan kata Prita juga pernah bilang kayak it's okay kalau kita nggak punya obrolan gitu. Tapi gue dulu kayak masih aduh tapi gue pengen ngobrol Yes. gitu Itu rasanya. ekspektasi lo dulu gitu ya? Iya, ekspektasi gue kayak gitu. Ya gue inget Tapi sih dulu sama ternyata- cerita ya gitu kan, pokoknya tiap lo ngedate atau keluar Iya. segala macam harus ada obrolan nih. Iya gitu karena soalnya kenapa, karena ya kenapa nggak ada obrolan, it's okay juga karena ya itu tadi ketemu tiap hari, tiap malam akan ketemu. Sedangkan kalau kita pacaran itu kan ada jadwalnya masih kita ketemu. Ya paling ketemu seminggu Iya. sekali 2 kali lah. Benar, seminggu Maksimal, sekali. nggak maksimal sih, maksudnya At 2 least kali lah ya. aja udah Iya, gitu. at least itu kan ketemu seminggu sekali 2 kali gitu kan. Di situ kan kita punya waktu yang udah kita decide kayak oke, Sabtu atau Minggu ketemu sama pacar kita gitu. Jadi Kayak udah disiapin iya udah waktunya. disiapin waktunya. Jadi ya mau nggak, bukan mau nggak mau, tapi dia kita juga sama-sama ngerasa kayak oke, berarti gue hari Sabtu ketemu undivided attention semuanya untuk cowok gue, semua untuk cewek gue kayak gitu. Karena dulu kan ini gak sih, kan dulu Senin sampai Jumat nih kata lo udah sibuk kerja dan Iya. kita nggak bareng, Iya. kayak kangen lah. Iya, apa kayak gitu, lah. kayak gitu. Jadi pas bener. weekend mau ketemu tuh udah Iya. persiapan gitu Iya, loh, kayak udah excited juga. karena gue gitu. juga kangen nih gitu kan, Mm-mm, kayak gue mm-mm. pengen ngobrolnya pas segala macam. Iya, bener banget. Bukan pas setelah menikah kangennya udah nggak Iya, nggak ada ya. berarti kayak gitu, Tapi benar-benar. ya emang udah ketemu tiap hari gitu. Iya, iya, dan mungkin apa ya, trigger untuk kayak tadi mau quality time yang undivided attention juga berkurang karena ya udah ketemu tiap hari kayak gitu loh. Dan bukannya nggak ada obrolan, tapi ya beneran it's okay gitu kalau untuk nggak ngobrol. Kadang mungkin nih ya, kalau misalnya kita Senin sampai Jumat dulu masih pacaran, kalau capek mungkin kita nggak teleponan. Iya. Atau nggak sleep call gitu kan. Nah kalau kita udah nikah, udah berdua, udah capek ya tidur langsung, kayak nggak, maksudnya ya masa gimana sih, ngerti kan? Iya, Maksudnya ngerti. ya nggak apa-apa, nggak usah ngobrol tuh nggak apa-apa gitu. Bener banget, gue juga setuju sih sama yang lo bilang. Terus kalau tadi kita ngomongin yang tentang hal-hal yang mengganjal gitu ya. Oh iya, Kayak- tadi kan ngomongin soal ganjil dan yang berubah itu. Iya, kayak kita Oh, iya, merasa iya. Oh, kita iya, iya. akhirnya juga berubah kalau udah nikah, atau kayak yaudah gue akan berusaha deh ngerubah lo gitu. Iya. Kayak sebenarnya gimana ya, kayak kita merubah diri kita sendiri aja susah, ya kan? Bener sih. Kayak kita merubah sifat diri kita sendiri susah Iya, gitu. iya, Kenapa? Kok optimis banget sih, lo yakin banget lo bisa ngerubah pasangan lo gitu kan? Kayak sebenarnya ini based on our opinion juga ya. Iya. Kayak ya mungkin ada yang bisa atau gimana, tapi based on our opinion Dan realita, Dan yang reality kita gitu. pernah rasakan sih, kita nggak akan pernah mengubah seseorang. iya. Kayak gitu Siapapun juga itu sering, ya? siapapun itu, mau itu suami, mau ibu ngerubah anaknya Iya, pun iya, gitu iya, juga bener-bener. gitu loh, kayak Bener-bener.
karena sebenarnya orang tuh mau berubah ya ketika dia mau berubah gitu kan. Emang karena dirinya sendiri gitu sih. Iya benar. Contohnya pas pacaran tuh ada ngeganjel apa ya, kayak aduh kok tapi cowok gue temperamen ya gitu. Kok cowok gue kayak cepet banget marah ya, kayak gampang gitu ya, gampang tersulut emosi lah katanya gitu. Terus habis itu kita sebenarnya tuh ngeganjal gitu, tapi instead of kita benerin nih gitu, mesti kita omongin, kita cari jalan tengahnya atau segala macam, kita malah berekspektasi kayak udahlah nanti nikah juga nggak gitu kok. Karena nanti gue udah jadi istrinya masa sih dia marah sama gue gitu kan. Mungkin jadi muncul apa ya pemikiran seperti itu gitu kan, karena kayak tadi instead of diomongin kayak di-deny aja gitu kan. Padahal kayak setelah menikah, kayak pernikahan tuh bukan sesuatu untuk merubah orang gitu loh. Benar. Kayak lo habis ijab kabul, lo habis pemberkatan atau segala macam, kayak lo nggak tiba-tiba tek berubah gitu enggak kan? Benar. Kayak itu tetap aja itu menjadi sifat seseorang gitu loh. Iya benar sih kata lo, kayak orang tuh nggak bisa berubah kalau bukan karena dirinya gitu kan. Maksudnya gue dan Prita yakin orang tuh semua orang bisa berubah, cuma emang bukan karena orang lain gitu loh. Mungkin contoh ya A gitu ya, bisa berubah menjadi seseorang yang baik itu mungkin karena ada trigger dari pasangannya gitu loh, mungkin dari istrinya atau suaminya, tapi bukan pasangannya tersebut tuh bukan alasan. Nanti nggak sih kayak kalau misalnya gue berubah karena istri gue udah gini, nanti kalau misalnya istrinya udah nggak gitu-gitu, dia akan balik lagi dong. Iya nggak sih? Maksud gue kayak alasannya seseorang, tapi kalau seseorang itu udah nggak melakukan itu lagi kan bisa balik lagi gitu. Bingung nggak? Ngerti sih gue, teman-teman ngerti, semoga ngerti. Semoga ngerti ya, karena kalau alasannya misalnya ya gue berubah karena Abi gitu kan, tapi kalau misalnya ternyata Abi nggak melakukan ini lagi, terus gue jadi gue nggak ngapain gue berubah, Abi kayak gitu misalnya. Lu balik lagi. Iya, gue balik lagi gitu kan. Jadi Abi tuh cuma menjadi trigger gue untuk berubah menjadi seorang yang lebih baik gitu loh, bukan alasan gitu. Menurut gue sih gitu ya. Menurut gue sih. Atau sebenarnya kalaupun dibilang katakanlah suami istri, suaminya ngerokok gitu ya, terus istrinya kayak minta ayo dong berhenti segala macam, terus akhirnya dia bisa nih berhenti gitu, tapi selain di luar istrinya yang minta, karena diri dia tuh juga udah siap gitu loh, karena diri dia udah oke, gue komitmen kali ini gue stop, misalnya gitu. Kalau misalkan istrinya minta kayak 1000 kali pun tapi dia belum siap dan emang belum mau, nggak akan gitu. Mungkin sehari 2 hari gitu, dia nanti balik lagi gitu. Benar-benar. Terakhir nih, kayak menurut gue juga apa ya, kayak kenapa ekspektasi ini tuh bisa menjadi sebuah masalah, itu ketika ekspektasi udah menjadi obsesi. Serem ya? Tapi mungkin tanpa sadar kita pernah ngelakuin itu loh. Iya sih. Iya sih, mungkin teman-teman juga tanpa sadar pernah, oh iya ya gitu, jadi kayak pernah obses gitu ya sama ketika ekspektasi kita nih udah apa ya, saking kita tuh nggak bisa ngalah, nggak bisa ngelihat kondisi lain, pokoknya ekspektasi gue ini, gue mau ini tuh terjadi gitu, atau nggak usah sefrontal itu, tapi kayak gue tuh kok rasanya kayak selalu kurang sebelum ekspektasi itu ada gitu loh. Kayak nggak harus selalu marah-marah atau gimana ya, tapi kayak rasa bersyukur gue kok jadi sulit, bahagia kok jadi sulit gitu, karena sama di ekspektasi tadi yang nggak tercapai gitu kan mungkin ya, jadi kayak selalu merasa kurang gitu. Iya sih, itu bisa bahaya, dan itu mungkin penyebabnya adalah ini kali ya, contoh ya, sebenarnya dia nggak salah gitu kan, dia punya ekspektasi nggak salah, tapi mungkin masalah juga kalau misalnya seseorang nggak bisa mengkomunikasikan ekspektasinya dengan baik pun ya akan jadi makin masalah juga gitu loh. Iya, makin masalah kan pasangannya juga nggak tahu. Iya, kan? Jangan harap pasangan kita tuh bisa ngerti apa pikiran kita gitu loh. Maksudnya udah sebagai, maksudnya even suami istri pun kayak kalau nggak diomongin apa yang ada di pikiran dan perasaan juga nggak akan tahu kayak gitu sih. Pertama emang karena egonya gitu kan, itu menjadi obsesi. Kayak itu kenapa menjadi obsesi dan kenapa kita jadi susah mengatur ekspektasi ya? Benar, jadi susah mengatur ekspektasi itu karena emang egonya masih terlalu tinggi. Habis itu susah mengkomunikasikan dengan pasangan, sama mungkin ini kali ya. Ya benar sih, kayak emang udah tertutup, terlalu fokus sama ekspektasinya, jadi kayak nggak lihat pasangannya itu sendiri yang dimana jadi punya ekspektasi juga gitu loh. Dan mungkin juga sebenarnya kita tuh belum terlalu mengenal pasangan. Iya sih. Oh iya benar sih.
kayak benar. Kita tuh terlalu menginikan ekspektasi kita ya, terlalu memaksakan ekspektasi kita. Tapi ternyata setelah kita pikirkan baik-baik lagi, ternyata emang karena kita belum terlalu mengenal pasangan gitu loh. Kita selalu merasa sebagai istrinya atau sebagai suami kan udah tahu segalanya. Tapi apakah benar? Dan maksudnya belum terlalu kenal gini ya. Gue kalau misalkan nih kita kenal sama suami gue, oh gue nggak bisa maksain ekspektasi gue yang ini, karena suami gue tuh orangnya seperti ini. Mau gue paksain, bukan nggak kenal ini gue kayak gitu ya. Jadi kayak mau gue paksain sampai gimana pun nggak akan berhasil, karena suami gue orangnya nggak seperti itu. Berlawanan sama ekspektasi kita. Oh ya, tadi nyambung yang ini, yang cerita di awal kayak gue kenapa gue bermasalah dengan main game. Dan lo tadi apa? Ini ya, berkaitan dengan handphone. Iya, gitu. Quality time lah, pokoknya gue beneran divided attention gitu kan. Iya, bener-bener. Jadi tuh kayak gue merasa dulu gue emang agak kesulitan ya dengan menghadapi inilah, kayak mungkin setahun pertama pernikahan itu gue kayak lumayan kesulitan dengan masalah game ini gitu. Karena sampai setahun loh teman-teman, cuma ya paham banget. Ya beberapa bulan lah, tapi masih tahun pertama maksud gue gitu ya. Jadi pas di tahun-tahun pertama gue menikah tuh kayak gue lumayan kesulitan gitu untuk menghadapi case main game ini ya. Karena ya dulu pas pacaran gue tahu Rido tuh suka main game, gue tahu gitu. Tapi lo nggak lihat ini nggak sih? Lo nggak lihat 24 jam sih? Tiap hari lo lihat dia main game, lo nggak lihat kan masalahnya. Karena yang dulu gue lihat kan paling pas ketemu ya beberapa kali doang lah, gitu kan. Ternyata pas menikah, setelah gue melihat dia kayak hampir 24 jam ini, ternyata dia seneng banget senang itu main game. Dan itu me time-nya gitu kali ya? Yes, itu me time-nya dia. Okay. Dan gue setelah menikah kayak gue jadi merasa, kok perhatian lo terbagi sih? Gitu loh. Kayak padahal itu bukan yang terbagi, emang Rido dari dulu kayak gitu, cuman gue nggak ngeliat aja. Iya bener, gitu kan? Bener sih, iya. Kayak gitu. Bener. Nah, jadi balik lagi pas awal-awal pernikahan itu gue lumayan kesulitan gitu sama tentang masalah game ini. Kayak lo tau lah kan gue cerita kalau kayak ekspektasi gue adalah Rido mengurangi waktu untuk bermain gamenya dan lebih fokus sama gue. Lebih fokus sama ya kita quality time, kita ngobrol tuh undivided attention dan segala macam gitu. Itu ada ekspektasi gue yang dulu tuh ingin gue menangkan. Akhirnya tuh gue tuh jadi apa ya, bukan susah ya, kayak sensitif gitu loh. Sama kayak ngeliat Rido main game gitu ya. Dan gue selalu fokus pas kita ngedate keluar, gue tuh selalu fokus tuh kan main game lagi, tuh kan handphone lagi, tuh kan kayak gitu. Paham. Gue nggak selalu bicarakan, tapi itu sendiri gitu ya. Akhirnya tuh bukannya happy tapi kayak walaupun seneng tuh, gue tuh fokus sama kayak tuh kan gitu ya. Yang membuat gue akhirnya sekarang bisa lebih peaceful ya, kayak jauh lebih peaceful adalah gue menyadari ya itu kayak ketika bukan ekspektasi gue doang kok yang harus dimenangin gitu. Dan gue mencoba melihat dari sisi lainnya, oh ternyata ini wajar gue nggak suka ngelihat orang main game karena gue nggak suka main game, ya kan? Ya itu satu, sama keinginan mungkin me time lo sama Rido beda gitu exactly. Gue juga berpikir mungkin kalau misalkan gue maksa nih ekspektasi gue, terus mungkin Rido mengiyakan, yaudah deh oke, aku nggak main game. Tapi deep down dia kayak ngerti nggak sih lo, kayak terpaksa. Iya, jadi ngobrol sama lo juga mungkin kayak mungkin di awal-awal nih gue ngobrol sama lo gitu kan. Mungkin Rido di awal-awal oke gitu, tapi ternyata deep down yang dimana nggak kelihatan dia tuh kayak nggak suka. Ya mungkin nanti suatu saat itu akan menjadi bom waktu gitu loh. Dan itu jadi masalah lagi kalau misalnya orangnya tipe yang kayak mendem, nggak diomongin. Nah itu udah beda masalah lagi, nanti mungkin di episode ketiga. Itu beda banget. Itu beda cerita. Jadi dulu kalau mungkin yang harus disadarin adalah kita juga harus aware gitu loh, kalau ekspektasi kita itu gak selalu yang terbaik gitu. Itu mungkin terbaik menurut kita gitu. Mungkin menurut gue waktu itu kalau Rido nggak main game dan kita ngobrol undivided attention selalu gitu, itu akan menjadi baik gitu. Iya, menjadi pernikahan yang kayak wow, yang lovely gitu-gitu kan. Gitu. Padahal iya. Ternyata itu penting buat Rido, dan kalau gue hilangkan itu, mungkin Rido nggak akan sebahagia sekarang gitu. Yes, soal yang quality time tadi, gue juga mirip sama Prita sih. Karena Abi tuh kadang, Abi tuh orangnya tuh suka kerja banget gitu loh. Abi tuh kayak workaholic. Iya, workaholic gitu, kerjaan tuh dia kayak suka banget gitu, nggak tahu kayak gitu deh pokoknya. Jadi sampai kadang kalau misalnya kita lagi pergi
quality time atau gimana, kadang dia tuh masih on his phone gitu loh, kadang kayak itu agak mengganggu gue sih, kayak on the weekend gitu. Iya, weekend gitu, kayak lu kenapa sih, kayak ini kita lagi berdua, gue kan pengennya kita ngobrol undivided attention, ya sorry ini teman-teman kita tuh ngomongin terus karena kita sama-sama kayak gitu gitu. Tapi kayak ya udah gue nggak apa-apa karena gue ngerasa kayak ya udah kan lagi kerja, terus kayak kalau tadi Rido tadi kan emang me time, maksudnya ya itu biarin aja menurut kita sih, kayak akhirnya lo bisa aja kalau misalkan lo maksain Abi jangan kerja dong nih lagi weekend, terus misalkan dia okein tapi laptop ditutup, pikiran dia pasti masih jalan. Iya bener banget nggak fokus gitu, diajak ngobrol juga jadi nggak fokus, pikiran dia malah masih kerjaan jadi ya udahlah gitu, nggak apa-apa gitu, lagian maksudnya kita masih punya banyak waktu lah gitu loh, kayak ngerti nggak sih, kadang tuh sesuatu yang berkesan. Iya. Gue tau loh. Dia sampai maksudnya kayak sesuatu yang gue gitu kata Prita ya, kadang sesuatu yang berkesan tuh nggak mesti dalam suatu kondisi dimana yang kita kayak set everything. Udah gini pakai baju ini, makan di sini, bla 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 gitu, terus jadi berkesan tuh nggak mesti kayak gitu loh. Karena kita personally punya kejadian yang dimana kayak udah set up everything, pakai baju apa, makan di mana, lagi anniversary. Ternyata kayak iya kan, kita kayak pas berangkat ekspektasinya kayak aduh ini kayak bakal jadi lovely moment nih gitu kan, kayak ngobrolin apa, ini penting banget nih harus kita sampai ini sama anniversary ini kayak bener. Ya gue ceritain kalau gue ke One Bell Park, teman-teman tau nggak One Bell Park yang di Fatmawati, Lebak Bulus apa sih, Pondok Labu ya, di Jakarta ya, kalau teman-teman siapa tahu ada yang di luar kota. Iya itu kan mall maksudnya cuma gitu doang coy, kayak bukan kayak PS, Sensi nggak gitu, kayak mall gitu doang. Dan di situ gue kadang beberapa kali kalau misalnya mau nonton doang nih tanpa jalan-jalan, ya soal quality time kita yang tadi ngobrol itu ya, kayak gue sama Rido kadang tuh milik situ aja karena tinggal naik nonton pulang gitu kan, lebih simpel lah gitu. Nah di luar yang sebelumnya gue selalu ekspektasi pas ngedate yang di restoran enak, pakai dress up lah, segala macam akan terjadi quality talk ada gitu, occasional tertentu gitu, ada occasion tertentu gitu. Iya, tapi ternyata nggak menjamin gitu. Ternyata pas gue di One Bell Park ini, gue lagi nungguin, gue lupa gimana, akhirnya gue duduk di Selasar bawah, tau gak sih? Di Selasar, itu not even food court ya? Not even food court, itu gitu deh. Iya tengah-tengah ada kursi-kursi gitu. Gue cuman beli ini doang. Oh gue nungguin Rido sholat, gue beli Rido lagi. Gue beli apa Mr. Potato itu. Iya. Kamu udah ganti nama deh kalau nggak salah apa juga. Potato Corner. Mr. Potato apa? Iya. Iya bener, karena yang tempat hijau gitu loh, yang hijau. Iya, gue enak mau jadi pengen gue. Gue tuh cuman duduk. Gue buat ya sih. Gue tuh cuma makan itu doang, cewek di tengah-tengah, terus Rido datang selesai ngobrol. Terjadilah gitu loh, mesti kayak obrolan yang quality talk yang bener-bener ngena. Sampai sekarang gue inget kayak terjadi di Selasar One Bell. Bukan di tempat-tempat yang lo rencanakan, bukan di restoran-restoran yang pernah kita makan gitu. Iya, karena di situ lo nggak berekspektasi nggak sih? Iya, gue nggak berekspektasi, ya apa yang mau diekspektasiin coy orang di One Bell gitu. Iya. Dan maksudnya kayak ternyata jadi sesuatu yang lo kayak malah sangat-sangat memorable dan berkesan buat lo kan. Dan dia nggak lama dari cerita-cerita itu, mungkin 2 minggu kemudian tuh terjadi juga alhamdulillah ya sama gue gitu kan, kayak terus gue pas jadi itu selesai gue langsung cerita sama Prita gitu. Waktu itu gue lagi di Bandung sih, maksudnya gue sama Abi lagi di Bandung, terus kita lagi di coffee shop doang gitu. Gue lagi laptopan, beli ngerjain sesuatu, terus Abi tuh lagi main HP lah pokoknya, lagi on his phone gitu lah. Terus tiba-tiba tuh kayak ini tuh jarang terjadi ya, maksudnya bukan berarti kayak Abi nggak pernah kayak gini, cuma kayak tiba-tiba aja gitu. Karena sebelumnya kita nggak pernah ada obrolan apa-apa, nggak pernah ngomongin apa-apa, cuma emang pada situ gue lagi punya masalah yang dimana emang waktu itu gue belum cerita juga sama Abi, tapi gue ngerasa sih belum cerita karena waktunya belum tepat lah gitu, nanti dulu deh gue ceritain gitu kan. Tapi pada saat itu tuh Abi nanya kayak maksudnya nanya soal gue kenapa, apa yang gue rasain kayak gitu-gitu loh, bener-bener kayak dia jadi pengen mengulik, pengen tahu perasaan gue tuh. Di saat lo nggak berekspektasi ceritanya ya? Iya, sama sekali. Lo nggak berekspektasi the talk ini malah gitu gue nunggu nanti dia nunggu di waktu yang tepat, mungkin nanti deh pas di hotel apa gimana gitu. Tapi pada situ pas Abi malah nanya gitu, gue merasa kayak malah berkesan dia. Iya, berkesan banget buat gue gitu. Maksudnya kayak wah, gue tadinya mikir kapan waktu yang tepat, ternyata Abi kayak memutuskan untuk dia nanya duluan. Gitu. Iya, dia malah initiate duluan, terus gue kayak
senang aja sih, masa kayak bukan senang aja, senang banget gue kayak awal terharu gitu, dan bener-bener dia dengerin gue gitu, kayak gue kenapa segala macam gitu, dan dia fokus banget ngeliatin gue. Bener-bener gak ada HP. Karena lo pengen undivided attention kan, jadi ketika itu terjadi, iya paham gitu dia teman-teman. Jadi emang kayak kadang kalau nggak ekspektasi itu hal-hal kayak gitu bisa terjadi. Iya. Dan kayak sebenarnya apa ya, kayak kenapa gue kayak gini? Kayak ya balik lagi, the point is ketika kita nggak merasa ekspektasi kita doang yang harus dimenangkan dan kita legowo gitu loh, ya kan? Yes. Akhirnya setelah main game ini ya, kayak sekarang nih kalau misalkan gue lagi ngedate sama Rido atau kayak dinner di luar segala macam, kayak Rido lagi sambil main nih, gue nggak langsung kayak dulu, gue nggak kayak kan nggak gitu, kayak gue biasa aja. Atau message gue bilang aduh Rido lagi main HP. Gue biasa aja, kayak kalau gue mau ngobrol ya ngobrol, Rido pun juga nimpalin aja. Toh ntar Rido udah fulfilled dengan me time-nya, dia taruh HP-nya, dia fokus sama gue, at the end dua-duanya seneng. Gue nggak ngedumel, gue nggak memaksa. Rido juga akhirnya kita ngobrol tuh ya udah ya plong dua-duanya gitu. Benar-benar ingat kalau misalnya emang nggak ekspektasi kita tuh nggak harus selalu terpenuhi lah. Ingat pasangan kita juga yang emang punya ekspektasi tersendiri. Nah ya benar banget tuh Cong, karena kita punya ekspektasi, suami kita juga punya ekspektasi. Jadi kayak jangan selalu merasa kita yang merasa kurang gitu loh. Kayak kita selalu menjadi korban dari sifat yang kita nggak suka gitu. Kayak lebih baik kita ngelihat juga dari sudut pandang mereka, dari kebutuhan mereka, dari ekspektasi mereka gitu. Dan kayak satu hal yang gue rasakan sangat membantu untuk menghadapi situasi-situasi kayak gini adalah instead of kita mengharapkan pasangan kita berubah, itu lebih mudah kita merubah sifat kita sendiri gitu dalam menghadapi situasi ini. Dalam situasi tertentu gitu dalam mengubah reaksi kita kayak gitu. Betul, kayak merubah reaksi kita. Jadi instead of kita ngedumel atau menuntut perubahan, itu capek loh gitu kan. Benar. Ya mendingan kayak ya udah situasinya seperti ini, instead of gue ngedumel, apa sih yang bisa gue lakukan biar gue ngerasa lebih tenang, lebih damai, dan at the end ya happy dua-duanya. Benar gitu. Benar. Tapi untuk bisa melakukan itu menurut gue juga kita harus tahu itu sebenarnya yang dibutuhkan sama pasangan kita. Ngerti gak sih? Maksud gue kayak ekspektasi pasangannya. Bukan ekspektasi, lebih kayak contoh yang tadi main game sama Abi, kerja sama weekend gitu kan misalnya. Jadi kayak ya emang itu yang dibutuhkan mereka saat itu gitu loh. Jadi kita secara nggak langsung berarti reaksi kita jadi bisa lebih menerima kan. Jadi bukan karena menerima kayak gue ngalah, bukan gitu. Tapi lebih kayak itu emang mereka yang butuhkan. Benar. Ya udah gitu maksudnya, ngerti kan maksud gue? Kayak Rido tuh bukan mengalah, tapi karena emang tahu apa yang mereka butuhkan pada saat itu gitu loh. Kayak Rido kalau pulang kantor atau pas dia WFH segala macam, capek itu kan tuh di udah kantor, capek banget gitu kan. Kerja seharian. Iya kalau kerja dia kerja gitu. Iya. Kayak Rido juga kalau kerja gitu. Jadi ketika dia pulang, dia pengen me time dulu ya sebentar. Gitu kayak dari instead of kita ngerecokin. Iya, benar. Kayak ya udah itu Rido emang butuh itu. Atau Abi pas weekend masih kerja daripada lu ngedumel kan. Iya, benar-benar. Kayak ya udah didiemin aja gitu. Ada memang butuhnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ekspektasi atau kebutuhan kalian ini adalah sesuatu yang sangat penting dan krusial gitu, memang harus dibicarakan sih. Iya, bukan di case yang kayak kita gini yang mungkin ekspektasi yang lebih besar gitu ya skalanya kali ya, yang mungkin sampai mempengaruhi pernikahan ini gitu misalnya kayak. Karena pasti ada juga kayak gitu-gitu case-nya. Nah, itu harus dibicarakan. Iya. Dan lagi balik bicarakan dengan baik ekspektasi tersebut kayak gitu sih. Udah banyak banget ya yang kita bahas hari ini. Banyak banget lagi soal. Ini jangan bingung ya teman-teman kalau kita berulang-ulang kali ngomong kayak ekspektasi itu sampai salah sampai beribet gitu karena bener-bener kayak emang kadang ekspektasi bisa merusak hubungan kalau misalnya emang itu tidak dikomunikasikan dengan baik, tidak terlalu fokus sama hal-hal itu kayak gitu sih. Dan selalu ingin dimenangkan, selalu diwujudkan gitu. Jadi konklusinya adalah sebenarnya berekspektasi itu tidak apa. Yes, betul. Wajar-wajar aja. Itu satu ya. Ekspektasi itu, punya ekspektasi dalam pernikahan itu wajar. Terus asalkan tidak dipaksakan, dan tidak menjadi obsesi.
dan tetap memikirkan ya kedua belah pihak. Iya, betul. Terus sama ini merefleksikan diri tadi, balik lagi kayak jangan terlalu fokus sama ekspektasi kita aja, tapi kita harus lihat suami kita atau istri kita tuh pasti punya ekspektasi sendiri gitu kan. Jadi karena gimana caranya manusia dan seorang individu benar yang berbeda gitu, balik lagi ya. Berbeda. Jadi gimana caranya kita bisa nge-fulfill their expectation gitu. Gimana caranya, jadi bukan hanya fokus ke kita yang menyalahkan mereka gitu istilahnya karena kita tidak terpenuhi gitu, tapi gimana caranya kita juga bisa work on it untuk fulfill ekspektasi mereka. Gitu sih. Dan juga balik lagi ya kayak topik kita kemarin, adjusting. Jadi bukan hanya sekedar accepting. Nah, kalau misalnya belum nonton, coba tonton yang sebelumnya dulu, kita ngomongin jadi apa. balik lagi. Iya. Ya, instead of kita berusaha untuk merubah seseorang, merubah pasangan kita, ya lebih baik kita adjusting aja, kita adjust dan melihat juga ke diri kita sendiri, apa sih yang bisa gue rubah dengan sikap gue ini dalam menghadapi suatu kondisi gitu, karena itu akan jauh lebih mudah gitu. Karena yang harus selalu kita ingat, at the end tujuan kita menikah itu apa sih? Kayak kita pengen bahagia gitu kan. Kebahagiaan untuk berdua ya. Dan untuk dua-duanya. Bukan bahagia untuk gue sendiri gitu sih. Benar. Karena yang bahagia itu harus dua-duanya. Bukan lo sendiri, bukan pasangan lo sendiri, ya kan? Dan yang terakhir, kayak kita semua harus ingat kalau ini pasti it's gonna be a long journey. Yes. Ya sih. Kayak ini tuh mengatur semua ya, yang soal ekspektasi ini tadi bener-bener butuh proses gitu. Butuh proses. Gak akan, maksudnya Prita udah 4 tahun nikah, itu juga terjadi di awal-awal banget yang lo rasa juga lumayan lama gitu kayak, kan ya. Dan lo bukan kayak campur aduk dan gue gak ujuk-ujuk langsung bisa mengerti kan. Kayak gue melewati ini dulu, itu dulu dan segala macam. Walaupun kayak baru 4 tahun nih, pasti yang udah 10 tahun, belasan tahun udah mungkin lebih expert banget ya. Udah beda cerita lah, beda cerita belasan tahun. Bener-bener emang gak akan gampang. Kayak ini journey-nya tuh juga kayak menurut gue gak akan ada habisnya sih. Kenapa? Karena kita dan pasangan itu kayak akan selalu grow gitu loh. Kayak akan selalu tumbuh menjadi seseorang yang berbeda, yang pokoknya nggak akan sama lah gitu sama sebelum kita jadi kayak kita pasti akan selalu akan selalu belajar, akan selalu itu never ending work dalam sebuah pernikahan sih. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ada yang lagi di kondisi yaitu yang kayak dari tadi kita bahas kayak sedang struggling kayak atau kesel atau segala macam, merasa kok sulit ya untuk bahagia di pernikahan ini gitu. It's okay, mungkin kayak take your time. Ini adalah sebuah perjalanan. Kayak nggak harus langsung jadi baik saat ini juga enggak, tapi yang penting kita selalu belajar. Selalu belajar dan fokus terus untuk memperbaiki gitu, selalu memperbaiki kalaupun lagi ngerasa khususnya tadi di masalah ekspektasi, itu dikomunikasikan dengan baik, yang segala macam gitu sih yang udah kita mention sebelumnya. Dan tentunya pasti ngejalanin journey ini dan belajarin segala macam harus sama-sama bareng pasangan gitu. Harus berdua kayak jadi kamu jadi kayak kita nggak sendiri, pasangan kita nggak sendiri. Benar, kerjasama tadi lah ya, kerjasama. Teman-teman, jadi ini udah panjang banget episode kita kedua kali ini soal ekspektasi dalam pernikahan dan realitanya seperti apa dan bagaimana cara menyikapi perbedaan ekspektasi itu segala macam gitu-gitu. Semoga bermanfaat. Yes, hopefully kalian bisa memetik. Hopefully podcast ini bermanfaat ya teman-teman. Insightful. Kalau mau nonton sama pasangannya boleh banget nih. Siapa tau kayak takut mau ngomong gimana. Benar. Bisa kasih video ini aja. Aduh, gimana ya ngomonginnya. Bisa kasih video ini aja, nonton bareng-bareng nobar gitu. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja episode kedua kali ini, expectation versus reality in marriage. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan pastinya jangan lupa subscribe YouTube channel kita CTRL Podcast dan follow Instagram kita juga untuk mendapatkan updatean dan tips-tips yang kayak kita suka bikin konten yang summary dari video kita gitu di CTRL.podcast. Bener banget. Dan mungkin sampai jumpa di episode berikutnya.